Tiba-tiba ada satu rezim muncul dari gorong-gorong, menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair dari Inggris, yang sekarang ini kan di tahun 2003. Presiden Jokowi itulah intelektual tulen. Intelektual tulen. Yuk lihat, beliau bisa memecahkan satu persoalan sensitif mendalam dengan satu langkah. Membenci presidennya sendiri, meskipun sesungguhnya kalau kita lihat berbagai pemberitaan di media mainstream, Presiden Jokowi ini menjadi salah satu pemimpin dunia yang begitu populer, bahkan dikagumi banyak negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat lintas bangsa dan setanah air yang sangat hormati, diakui atau tidak, sejak memangku jabatan sebagai orang nomor 1 di negeri ini mulai 2014 yang silam, Presiden Jokowi selalu saja mendapatkan hujatan dan penistaan yang terus berlangsung hingga saat ini. Profil seorang Jokowi yang sederhana dan bersahaja, berasal dari keturunan rakyat biasa, sepertinya mendapatkan resistensi atau perlawanan yang luar biasa dari mereka yang mengaku dirinya sebagai sosok intelektual, berdarah biru dan aristokrat, yang juga menganggap dirinya sebagai pejuang demokrasi dan reformasi. Jokowi yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha mebel kerap kali diidentikan dengan lakon pewayangan Petruk Dadi Ratu, potret rakyat jelata yang tiba-tiba saja melambung tinggi marwahnya sebagai seorang presiden. Nah, tampaknya pamor keberadaan Jokowi yang begitu cemerlang tidak sepenuhnya bisa diterima oleh mereka yang kerap kali mengklaim dirinya sebagai sosok yang bermarwah jauh lebih tinggi ketimbang Jokowi sendiri. Namun apa boleh buat, Jokowi memang dalam kacamata spiritual telah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi seorang presiden. Maka ikhtiar maksimal yang bisa mereka lakukan, khususnya mereka yang menjadi pembenci Jokowi selama ini, adalah melakukan framing jahat dengan terus melontarkan cacian, makian, hinaan, cercaan, dan sejumlah sumpah serapah lainnya kepada Presiden Jokowi. Berbagai narasi buruk seperti keturunan PKI, Islamofobia, melakukan kriminalisasi ulama, berijazah palsu, anti asing dan asing, anti oligarki, rezim zalim, dan berbagai stigma negatif lainnya semua ditumpahkan pada Presiden Jokowi. Salah satu di antara pembenci Jokowi adalah Faisal Assegaf. Ia bilang bahwa rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN misalnya, Faisal menyebut kedatangan Tony Blair yang dijadikan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu dewan penasihat bukan hanya sebagai simbolik, tapi ada pesan kuat pengaruh geopolitik, yaitu kepentingan asing yang sangat kental. Kehadiran Tony Blair di dalam struktur pada awal muncul di ruang publik, kata Faisal Assegaf, bahwa proyek pembangunan IKN menjadi semakin terang bahwa proyek ini bukan hasil dari perenungan mendalam berdasarkan kerangka histori, sosiologi, dan juga geopolitik. Menurutnya, Jokowi menggunakan isu proyek pemindahan IKN kalau dilihat dari dimensi politik merupakan salah satu penggalangan konsolidasi kekuasaannya seolah-olah perkasa. Bahkan kata Faisal, perjalanan proyek dari awal hingga hari ini hampir melumpuhkan orang-orang yang ada dalam lembaga strategi negara, parlemen, militer, oposisi, dan semua menunduk tidak berdaya. Pemindahan ibu kota ini menghina umat Islam. Karena kalau bicara Jakarta itu kan satu pilihan yang sakral, yang berlangsung ratusan tahun. Tiba-tiba ada satu rezim muncul dari gorong-gorong, menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair dari Inggris, yang sekarang ini kan di tahun 2003 lagi sempat heboh akan diseret ke Mahkamah Internasional untuk dimintai pertanggungjawaban bahwa untuk dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan karena kota yang dibangun berbasis ramah lingkungan, itu satu penipuan. Semua ucapan-ucapan itu makin menegaskan Jokowi di depan rakyat itu seorang pembohong ulung. Rakyat lagi susah, kamu buat impian. Jangankan pindah ibu kota, Jokowi. Yang kamu tipu itu SMK mana? Hal yang sederhana, bikin pabrik mobil aja kamu nggak mampu. Kamu nipu rakyat loh. Bisa jadi ini kota hantu, kota gaib, sama dengan mobil SMK.
Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, namun toh tidak semua rakyat di negeri ini mengamini semua framing jahat yang dilontarkan oleh para pembenci Jokowi. Bahkan berdasarkan hasil survei, sekitar 82% rakyat di negeri ini sangat mencintai dan merasa puas terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam 2 periode kepemimpinannya. Bahkan di mata kaum budayawan, Muhammad Sobari atau yang akrab disapa Kang Sobari misalnya, menyebut bahwa Jokowi ini merupakan seorang intelektual tulen. Bukan dalam tataran teoritis, melainkan dalam tataran praktik yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang begitu masif, sehingga mampu membuka koneksi dan akses secara kultural buat rakyat yang selama ini nyaris dibatasi oleh sekat-sekat geografis. Wow. Presiden Jokowi itulah intelektual tulen. Intelektual tulen. Yuk lihat. Beliau bisa memecahkan satu persoalan sensitif mendalam dengan satu langkah. Termasuk persoalan ideologis, persoalan kebangsaan, diselesaikan dengan satu langkah. Bangun infrastruktur. Oke. Waktu budayawan-budayawan ngumpul di istana, itu Ibu Tuti Herati almarhum, seorang filsuf yang pandai. Ya. Penyair yang keren itu bertanya, lah Bapak Presiden kok fokusnya itu pada infrastruktur, lah infrastruktur kok fokusnya pada infrastruktur, lah diapakan itu infrastruktur yang tidak kalah penting. Dia bertanya dan tidak nyakiti. Memang itu pertanyaan. Ya, tapi kan mestinya beliau tahu sendiri. Wong aku aja tahu. Retorik mungkin. Bangunan semen, membangun dari Sumatera paling selatan sampai ke Sumatera yang paling utara di Aceh. Itu kan akan membuat suatu kesadaran. Jokowi tidak dipilih loh di sini, tapi dia bangun. Yang dia bangun itu sesuatu yang menjadi pertanyaan kami. Kami ini tidak diperlakukan sebagai Indonesia, tapi Jokowi memperlakukannya. Loh, nggak dipilih aja dia begitu baik pada kita, karena dia adalah pribadi, dia adalah warga negara juga tuh, itu committed citizen. Kalau dia dilihat dari presiden itu the very responsible, the President of the Republic of Indonesia. Responsible, urusan responsible ini barang mahal. Tanggung jawab kenegaraan, bukan tanggung jawab pribadi. Terus orang Aceh itu kan merasa iya ya, kita sekarang diperlakukan seperti orang Indonesia pada umumnya. Beliaunya ke sini. Begitu juga yang di Talaut, begitu juga yang di Papua. Orang-orang Talaut, ini orang ini sekarang ini Indonesia. Sudah dibikinkan ini tol laut, kita mudah. Kita dianggap sebagai bangsa Indonesia. Jadi orang per orang itu diorangkan, menjunjung harkat kemanusiaan orang per orang di wilayah-wilayah yang remote, yang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Belum pernah didatangi presiden. Belum pernah. Presiden kok sudah datang. Presiden sebelumnya itu nyanyi toh, duduk gitar-gitaran toh, melukis toh, masuk datangi rakyat itu gendeng kok, edan kok presiden kok. Nah, tapi kalau Presiden Jokowi memang edan dalam arti itu toh, rakyat itu didatangi. Kowe ngerti aku presiden, kowe ngerti toh. Kalau ada masalah apa, katakan sama saya. Kamu sakit nggak? Sakit, harus sakit. Tak obati. Kan Jokowi kan gitu kan. Kamu sakit, tak obati. Ngaku. Sekolah, ngaku sakit. Kalau nggak sakit, pokoknya aku bilang sakit tak jadi obat. Kan kira-kira ya. Saking edan Jokowi begitu. Pak Jokowi adalah salah satu presiden yang paling bertanggung jawab. Sangat. Itu jangan keliru, Bung. Fi dunya wal akhirah. Wah, keren banget ini kan. Jawabnya fi dunya wal akhirah. Iya kan? Keren banget itu. Enggak meninggalkan Muhammadiyahnya ya. Yuk tetap ada lah. Bau-baunya masih ada. Ya, memang boleh-boleh saja orang tidak suka, bahkan membenci Presiden Jokowi. Membenci presidennya sendiri meskipun
Sesungguhnya kalau kita lihat berbagai pemberitaan di media mainstream, Presiden Jokowi ini menjadi salah satu pemimpin dunia yang begitu populer, bahkan dikagumi banyak negara. Namun jangan halang-halangi juga hak rakyat, hak mereka untuk mencintai bahkan memuji kinerja Presiden Jokowi melalui berbagai kebijakannya yang benar-benar pro rakyat. Rasa suka dan rasa benci secara naluriah memang dimiliki oleh setiap orang. Hanya saja kebencian itu tentu saja jangan sampai terlalu akut, terlalu larut dalam kubangan syahwat kebencian hingga membuat mereka bersikap tidak adil. Dan yang membuat mayoritas rakyat di negeri ini makin kagum terhadap profil seorang Presiden Jokowi adalah sikapnya yang tidak pernah berubah. Tetap low profile, tetap menjadi sosok yang sederhana, dan tidak pernah menunjukkan ekspresi kebencian. Apalagi balas dendam kepada mereka yang selama ini membencinya. Ia terima semua cacian, hinaan, dan makian itu dengan tulus. Setulus ia mencintai ratusan juta rakyatnya. Presiden Jokowi akan terus bekerja dan tidak pernah menengok ke belakang, apalagi terhambat dan tertahan oleh berbagai narasi dan framing jahat yang terus digelontorkan oleh para pembencinya di ruang-ruang publik. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.